Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya, Rahmat. Anak-anak, bagaimana kabarmu hari ini? Tentu baik, bukan? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita masih diberikan kesehatan, ya. Masih diberikan nikmat oleh Tuhan, sehingga kita bisa berjumpa lagi, bisa belajar bersama lagi, ya. Maka kita patut bersyukur kepadanya, ya, dengan senantiasa menjalankan apa yang menjadi perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, anak, kita masih berikan kesehatan. Yuk kita jaga kesehatan kita dengan selalu mentaati protokol kesehatan, ya, yakni 3M, ya, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Anak-anak semuanya, sebagai awal dari belajar kita hari ini, yuk kita awali dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing, ya. Berdoa mulai selesai. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan lanjutkan belajar kita pada tema yang ke-8 tentang Praja Muda Karana atau Pramuka yang mempunyai lambang apa kemarin? Tunas kelapa. Nah, anak-anak semuanya, kali ini kita sudah sampai pada subtema yang ketiga. Aku suka berpetualang, ya. Kita sering berpetualang, mencari pengalaman baru, melihat keindahan alam di sekitar kita. Sungguh menyenangkan. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran yang ke-6. Anak-anak, setiap kali belajar tentu kita mempunyai tujuan belajar, ya. Adapun tujuan belajar kita pada kesempatan hari ini yang pertama, nanti setelah anak-anak membaca teks, siswa dapat menjelaskan maksud dari lambang simbol lalu lintas dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati, siswa dapat menceritakan pengalaman mengamalkan makna simbol lalu lintas dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh, siswa dapat mengidentifikasi data terkait peserta didik yang disajikan dalam diagram gambar dengan benar. Yang keempat, setelah mengamati, siswa mengumpulkan data dan mengelompokkan menurut kategori tertentu dengan benar. Yang kelima, setelah membaca, siswa dapat menjelaskan arti teks Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dengan benar. Dan yang terakhir, setelah membaca, siswa dapat menceritakan arti Bhinneka Tunggal Ika pada gambar pita yang terdapat pada lambang negara Garuda Pancasila dalam perilaku sehari-hari dengan benar. Nah, baik anak-anak semuanya, supaya pembelajaran kita bisa berjalan lancar dan tujuan belajar kita bisa tercapai dengan baik, yuk kita ikuti pembelajaran hari ini dengan penuh semangat. Karena dengan semangat pasti bisa. Anak-anakku semuanya, mari kita perhatikan gambar ini. Ini gambar yang pertama. Nah, ini gambar kedua. Terus bergeser ke kanan, gambar ketiga, gambar keempat, gambar kelima, dan gambar yang keenam. Silahkan anak-anak amati gambar ini. Nah, setelah selesai, coba kamu ceritakan, ya, sesuai urutan gambar yang ada tadi. Bisa? Iya. Ini ada temanmu, ya, yang menolong, ya. Temanmu siapa ya? Udin apa siapa ini, ya? Menolong si nenek. Nah, anak-anak semuanya, kalau sudah kamu ceritakan selesai, jawablah pertanyaan berikut. Apa saja rambu lalu lintas yang kamu lihat dari gambar tersebut? Mbak, ada ini. Tuh, ada ini. Ada ini. Apa saja ya? Silahkan kamu sebutkan di sini. Kemudian, apa sajakah yang perlu diperhatikan saat menyeberang jalan? Jadi kalau kita menyeberang jalan, apa yang harus kita perhatikan? Supaya aman, ya. Nah, silahkan anak-anak. Nah, anak-anak semuanya, ini
nenek mengucapkan terima kasih karena sudah dibantu oleh temanmu. Ya, dari cerita tadi si nenek ini dibantu oleh temanmu, maka nenek mengucapkan terima kasih ya karena telah dibantu. Nah, ketika mengucapkan terima kasih, si nenek memberikan sebungkus makanan ini. Ini adalah makanan tradisional. Nah, kebetulan ini berupa empek-empek karena si nenek ini berasal dari Palembang. Ya. Jadi makanan tradisional empek-empek ini berasal dari daerah Palembang. Ya. Anak-anak semuanya, ternyata makanan yang ada di Indonesia itu bermacam-macam. Ya. Makanan tradisional bermacam-macam. Contohnya apa? Ada yang tahu nggak? Contoh-contoh makanan tradisional yang lain. Coba, ini Pak Rahmat kasih satu contoh nih apa? Ini bentuknya bulat, isinya kacang hijau, ya. Kemudian di luarnya ada taburan apa itu biji-biji, enak sekali ini. Nah, udah pernah lihat ini loh? Udah pernah lihat belum? Iya, ini namanya onde-onde. Rasanya enak, manis. Nah, ini lagi, ini ditaburi dengan kelapa parut, ya. Rasanya juga manis. Nah, ini namanya klepon. Wah, isinya gula. Di dalamnya gula ini. Nah, bulatan-bulatan kecil di dalamnya gula. Nah, sekarang ini. Nah, ini ada apa ya? Ini terbuat dari tepung ini. Ya, namanya dodol. Kalau dari Jawa Barat ada dodol Garut, ya. Kalau di daerah Kudus ada jenang Kudus, ya, jenis ini ya. Nah, sekarang ini. Nah, ini daerah Solo ini kayaknya ini. Nah, yang kenal dengan serabi. Terakhir ini ada kue lapis. Ya, makanya berlapis-lapis, ada coklat, ada kuning, coklat kuning, berlapis-lapis, namanya kue lapis. Anak-anak semuanya, ini makanan tradisional Indonesia. Masih banyak lagi macamnya. Tidak hanya ini hanya sebagian kecil contohnya saja. Ya, jadi Pak Rahmat jadi pengen makan deh kalau begini. Ya. Nah, anak-anak semuanya, coba dari kue-kue ini tadi, dari makanan tradisional ini tadi, apakah semuanya teman-teman suka ya? Nah, ternyata anak-anak, mari kita lihat diagram berikut. Iya, ini. Onde-onde. Ternyata ada beberapa temanmu yang suka. Ya, berapa banyak anak yang suka? Nah, ini onde-onde. Ternyata sampai banyak. Kemudian kelepon juga lumayan banyak ini. Banyak. Kemudian dodol, serabi. Banyak juga. Kue lapis, banyak banget. Nah, anak-anak semuanya, sekarang kamu perhatian betul ini. Kemudian jawablah pertanyaan ini. Yang pertama, berapa banyak anak yang menyukai serabi? Serabi yang mana? Ini. Sampai sini. Ini 30 masih lebih, tapi 40 kurang, separohnya. Antara 30 sampai 40 berapa ya? Silakan kamu cari sendiri. Kemudian banyaknya anak yang menyukai kelepon. Nah, ini kelepon ya. Kamu lihat sampai sini. Ya, berapa ya? Kemudian apa kue yang paling banyak disukai? Coba. Yang paling tinggi mana? Di sini. Nggak tahu kue apa ini. Apa kue yang paling sedikit disukai?
Dilihat yang paling pendek, yang paling pendek. Oh, ini paling pendek. Ya. Nah, anak-anak semuanya, kita lanjut. Berapa banyak perbedaan antara yang menyukai kue lapis dan kue onde-onde? Kue lapis dan onde-onde. Nah, berarti banyaknya yang lebih banyak ini kue lapis dikurangi penyuka onde-onde. Sama dengan berapa? Nah, sekarang anak-anak, dengan melihat diagram ini, berarti kita bisa membaca, bisa mengetahui berapa banyak penyukanya dari makanan tradisional ini. Nah, sekarang apa saja yang dapat kamu simpulkan dari diagram tersebut? Anak-anak bisa menyimpulkan dari jawaban-jawaban pertanyaan ini tadi sebenarnya. Yang paling banyak mana, yang paling sedikit mana, ya. Terus bisa dibandingkan dan sebagainya. Silakan. Nah, anak-anak semuanya, berbagai jenis makanan tradisional merupakan kekayaan Indonesia. Rumah adat dan suku juga kekayaan Indonesia. Begitupun pakaian adat dan agama yang sangat beragam di Indonesia. Itu juga merupakan lambang kekayaan dan kekuatan bangsa Indonesia. Kita harus hidup rukun untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, anak-anak sekarang Pak Rahmat minta tolong, berilah tanda centang untuk sikap menghargai perbedaan. Mana saja yang menghargai perbedaan, silakan tinggal centang di sini. Yang tidak termasuk yang tidak menghargai perbedaan, jangan dicentang. Nah, silakan tinggal centang, gampang. Nah, anak-anak, sekarang yang selanjutnya Pak Rahmat akan minta kepada anak-anak untuk mencari informasi tentang rumah adat dan pakaian adat Nusantara. Kemudian guntingkan gambarnya, gunting rumah adat dan pakaian itu gambarnya. Kemudian tempelkan pada daerah yang sama. Kemudian tuliskan daerah yang sesuai rumah adat dan pakaian tersebut. Contohnya kayak begini nih. Kita buat kolom seperti ini, ya. Di sini rumah adat, pakaian adat, nama daerahnya. Nah, Pak Rahmat kasih contoh satu ini. Ini Pak Rahmat punya gambar ini. Nah, ini rumah adat Joglo. Dari mana ya? Nah, Joglo ini berasal dari daerah Jawa, Jawa Tengah. Khususnya Jawa Tengah, ya. Nah, pakaian Jawa Tengah adatnya seperti ini. Ini yang basahan, tapi tidak hanya ini saja ya. Ada bermacam-macam ya pakaian adat daerah Jawa, khususnya Jawa Tengah ini. Ya. Nah, maka di sini kita tulis Jawa Tengah. Ngerti ya anak-anak ya? Silahkan anak-anak lanjutkan ya sampai kalau bisa semua provinsi di Indonesia ada. Silahkan ya, supaya anak-anak kenal semua ya. Kamu buat seperti ini. Anak-anak, kalau sudah jelas sampai sini, yuk sekarang kita lanjutkan. Apakah manfaat dari keberagaman pakaian yang dimiliki Indonesia? Manfaatnya apa sih keberagaman pakaian itu? Yang kedua, tuliskan pendapatmu tentang manfaat keberagaman pakaian di Indonesia. Sekarang, apa tugasmu? Tugasmu hari ini adalah ayo berlatih halaman 155, tulis tegak bersambung, foto kirim ke Classroom. Nah, anak-anak semuanya, sekarang yuk kita akhiri belajar kita hari ini dengan merefleksikan apa yang sudah kita pelajari bersama hari ini. Jadi anak-anak, kita sudah pelajari tentang lambang atau simbol lalu lintas. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi data. Yang ketiga, mengumpulkan data dan mengelompokkannya menurut kategori tertentu. Yang keempat, arti teks Bhinneka Tunggal Ika. Nah, anak, bagaimana perasaanmu mengikuti kegiatan hari ini?
Apakah menemukan kesulitan? Apa yang masih belum kamu pahami? Apa yang paling kamu sukai dalam kegiatan hari ini? Kalau masih ada kesulitan, ada yang belum paham, silakan bisa bertanya kepada Bapak Ibu guru masing-masing atau menuliskan di channel YouTube ini. Nanti akan dijawab Pak Rahmat, tentu dengan menggunakan video pula. Atau anak-anak bisa menghubungi Pak Rahmat, japri ke Pak Rahmat. Nomor teleponnya ada di deskripsi video ini. Nah, semuanya sebagai penutup, yuk kita tutup belajar kita hari ini dengan berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Tak lupa Pak Rahmat menyampaikan terima kasih kepada anak-anak semuanya yang masih selalu mengikuti ya dengan tekun pembelajaran yang disampaikan Pak Rahmat. Sebelum berpisah, jangan lupa tombol subscribe-nya yang masih merah dipencet dulu supaya berwarna putih seperti ini, dan di like dengan jempol yang ke atas, dan jangan lupa yang terakhir di share kepada semua grup sosial media. Sekian dari Pak Rahmat, sampai ketemu pada pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.